Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah suruh yang dirahmati Allah. Pembahasan kita sudah sampai ketika seorang itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya mereka itu ini erat kaitan dengan masih mengurangi timbangan. Jadi makanya cerita ini khusus bagi al-mutaffifin. Maka salah satu kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka itu gara-gara mengurangi timbangan, walaupun cuma sedikit. Jadi makanya mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ini kita ulang yang kemarin, mereka itulah mahjubun. Mahjubun itu terhijab. Terhijab ini muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Ada yang mengatakan terhijab dengan rahmat Allah. Jadi artinya mereka tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan innallaha yanzuru ilaihim bila rahmah. Allah melihat kepada mereka tanpa ada rahmat, yaitu Allah melihat dengan kemarahan, melihat kepada mereka. Ini maksudnya mahjubun. Setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini punya alasan. Jadi Allah itu tidak zalim. Allah juga ketika di dunia punya alasan kenapa mengazab suatu kaum. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada dua alasan kenapa kaum itu saya azab, kata Allah. Kenapa mereka itu saya hancurkan? Karena ada dua hal. Yang pertama, mereka berbuat zalim. Artinya kalau seorang tidak salat, dia mendalimi diri dia sendiri. Seorang itu tidak puasa, dia sudah mendalimi diri dia sendiri. Seorang itu mengurangi timbangan, dia sudah mendalimi diri dia sendiri. Maka orang yang zalim itu akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan ini ada kalanya selama-lamanya. Artinya dia itu habis dihancurkan oleh Allah. Ada kalanya peringatan ini tidak tidak mematikan dia. Artinya peringatan bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terakhir itu memang dihabiskan oleh Allah. Kenapa? Karena jadi penyakit bagi yang lain. Makanya pembangkang Nabi Nuh alaihissalam sebelum dihancurkan oleh Allah, sebelum dimusnahkan oleh Allah, mereka ada diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertobat kepada Allah. Tetapi selama 40 tahun diberikan waktu kepada mereka, tenggang waktu untuk bertobat, mereka tidak mau bertobat. Makanya mereka dihancurkan semuanya oleh Allah kecuali 83 orang. Ini alasan pertama. Alasan kedua kenapa Allah menghancurkan satu kaum, memusnahkan satu kaum, karena sudah dikirim utusan ke situ, sudah sampai dakwah, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau merespon, mereka tidak yakin kepada Al-Quran, maka ketika itu kelompok itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini begitu juga. Jadi summa, kemudian ya kan kita sudah bicara masalah summa pada pertemuan kemarin itu. Summa itu maknanya lintarafi. Tarafi itu memang berkesinambungan.
Jadi dia berurutan, tapi urutan waktunya sangat lama sekali. Maka di antara seorang itu berdiri di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam neraka, itu tenggang waktunya lama sekali. Berbeda dengan waktu di dunia. Waktu di dunia kalau kita umur 60 tahun itu pendek sekali waktunya. 100 tahun itu pendek sekali waktunya. Dibandingkan kalau kita nanti berdiri di padang mahsyar, dalam satu riwayat dikatakan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Bahkan kalau kita merujuk ke dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Sirajul Talibin, sudah disyarah oleh Minhajul Abidin, yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Di situ ada beberapa pendapat ulama tasawuf. Ada yang mengatakan 7.000 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun. Ya, 70.000 tahun itu berdiri saja di padang mahsyar. Jadi umur kita saja tidak cukup, nanti umur umur 60 tahun, umur terdodol. Kalau berdiri di sana 70.000 tahun lamanya. Ini kalau versi ulama sufi. Jadi mereka tidak salah juga mengatakan 70.000 tahun. Kalau kita lihat Al-Quran kan 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun itu bisa diperpanjang lagi kalau seorang itu tetap tidak mengakui kalau dia berbuat dosa. Jadi makanya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya kenapa tidak salat, kenapa berbuat zalim, kenapa ini, kenapa itu. Maka manusia selalu menyalahkan syaitan nanti. Dia tunjuk, syaitan nih. Dia syaitan, dia iblis. Sayang iblis, dia tidak ada apa-apa sudah kata betul syaitan iblis ini. Ya, sikit-sikit kah syaitan nih. Kenapa tidak salah? Dia syaitan nih, udah dulu. Pada hedro aja nih, Pak. Kita kan sudah pernah membahas di dalam kitab Minhajul Abidin. Seorang itu susah beribadah itu gara-gara 4 hal. Yang pertama gara-gara dunia. Jadi gara-gara dunia dia susah ibadah. Gara-gara banyak harta dia susah ibadah. Ya. Kalau dulu ibadahnya enak sekali, tapi gara-gara harta bisa mengganggu dia dalam beribadah. Dia baru beli kendaraan baru diletakkan di luar, dia salat, Allah Akbar. Keren, jodoh, makai Honda dulu, makai Honda dulu. Itu yang ingin kita salahkan siapa itu? Apakah setan? Tidak, itu Pak. Kendaraan kita sudah menggoda kita ya. Ini gara-gara kendaraannya teman-teman yang lagi semua ya. Ketika salat ini tuh mau dolol kok. Pada tadi dia cuma dolol. Tantang kita yang mana yang dolol ya. Ya. Jadi artinya apa? Makhluk itu apa namanya? Dunia selalu menggoda kita. Dulu waktu nggak ada kios, nggak ada kedai, kita salatnya selalu tepat waktu. Tapi ketika punya kedai baru, punya kios baru, ketika azan rumahnya berberes-beres kedai. Sedang berberes-beres kios, sudah kamar, sudah salat, anak demi temayang. Ini satu. Yang kedua, al-makhluk. Makhluk itu siapa? Itulah manusia. Kita susah beribadah gara-gara teman kita sendiri. Ya. Ketika kita mau salat temayang lima aja robek temayang itu ya tiap tu temayang menjauh boleh. Makanya yang membuat kita susah beribadah teman kita sendiri. Makanya kita disuruh bergaul dengan orang-orang saleh, disuruh bergaul dengan orang-orang baik. Artinya apa? Komunitas orang-orang baik itu selalu mereka berbuat baik. Makanya kalau kita masuk ke dalam komunitas itu kita juga akan berbuat baik. Maka hati-hati kalau anak kita itu walaupun di rumah kita ajarkan semaksimal mungkin, kalau komunitasnya adalah komunitas orang tidak baik, maka dia akan dibentuk oleh komunitas yang tidak baik itu. Jadi ada seorang bapak-bapak datang ke saya begini, dia mengiru. Bagaimana anak saya tidak salat katanya? Anu lihat hanai temayang, hanai baca Al-Quran. Padahal di rumah saya didik dia salat, saya didik baca Al-Quran katanya. Saya didik dia disiplin. Saya bilang begini, Bapak ajarkan anak berapa jam? Cuma 1 jam di rumah. Bapak tahu nggak pergaulan anak bapak di luar berjam-jam, melebihi 1 jam anak bapak di sini. Bapak tahu nggak anak bapak bergaul dengan orang-orang yang tidak salat? Walaupun bapak mengajarkan salat anak bapak di rumah, tidak tahu saya. Coba bapak cek dulu. Artinya apa? Komunitas anak bapak di luar itu memberikan pengaruh yang lebih besar kepada anak bapak dibandingkan 1 jam yang bapak ajarkan kepada anak bapak pendidikan agama. Ya, jadi beda lahan. Salah komunitas dia. 2. Yang ketiga baru syaitan. Ya. Dia pada posisi 1, 2, 3. Artinya ketiga tapi kedua dari atas. Setan itu setan yang menggoda kita. Itu pun dia menggoda kita tidak memaksa dia. Dia cuma menggoda saja, mengajak saja. Kemudian yang pertama itu baru an-nafsu. Nafsu manusia itu sendiri. Kecenderungan untuk berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat berbuat jahat. Jadi jangan salahkan setan.
Salahkan nafsu itu sendiri. Jadi makanya seorang itu ada namanya nafsul lawamah. Ketika seorang berada di neraka, dia akan mencaci maki nafsunya. Kenapa kamu cenderung kepada ini? Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat ini? Makanya kalau ingin mencaci maki diri kita sendiri. Kalau nanti ada seorang itu di padang mahsyar, setelah padang mahsyar dimasukkan ke dalam neraka, jangan mencaci maki setan, caci maki diri kita sendiri. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Artinya Allah tidak tadim ketika memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, kalau tsumma di sini litartib namanya. Jadi arti litartib apa? Setelah seorang dimasukkan ke dalam neraka, ketika itu ya. Ini bukan bisa juga litababul ahwal. Bisa saja waktunya panjang, bisa saja waktunya pendek. Ketika akan dimasukkan, malaikat mengatakan inilah balasan terhadap apa yang kamu lakukan di dunia. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan malaikat itu ucapan malaikat. Satu. Yang kedua itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada penduduk neraka, kamu dapat neraka akibat kamu dulu di dunia kamu mendustai saya. Kamu tidak percaya kepada hari kiamat, kamu tidak percaya kepada Al-Qur'an, kamu tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makanya Allah katakan begini, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tukadzibun kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Maksud bohong tidak yakin, kita tidak yakin kepada alam barzakh karena kita belum melalui alam barzakh. Dan alam barzakh itu orang yang sudah masuk alam barzakh nggak ada kembali lagi. Ya, paling nggak kalau kembali kan kita tanya, bagi pan di alam barzakh nama matnya. Nyawa masalahnya yang sudah masuk ke alam barzakh tidak pernah kembali lagi, tidak ada kembali lagi. Kecuali apa? Ya, kalau ada nanti urun-urun kan lagi level-level kita nyoba. Itu seperti level-levelnya muridnya Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali sudah meninggal dunia, muridnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan gurunya. Bukan sekali dua kali, tidak, beberapa kali dia minta, Karena karamahnya itu, mukasyafah hatinya itu sudah dibuka oleh Allah. Jadi makanya permohonannya itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga muridnya ketika di dalam mimpinya ketemu dia dengan Imam Al-Ghazali, dia melihat Imam Al-Ghazali tinggal di sebuah tempat yang luar biasa. Dan dia bertanya, ini ada cerita ini di dalam kitab Mukasyafah, Mukasyafatul Qulub, dan ada di dalam beberapa tafsir-tafsir itu ceritanya tentang cerita ini. Muridnya bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, ini ketika dia setelah minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Al-Ghazali, wahai tuan guru, tolong ceritakan kepada saya amal ibadah apa yang kau lakukan sehingga engkau dapat tempat yang seperti ini. Itulah akan kita cerita nanti ini. Ini Illiyin namanya. Illiyin tempat yang paling tinggi. Kalau pertemuan yang kemarin kita cerita tentang Sijjin. Sijjin itu penjaranya iblis. Atau yang kedua itu adalah neraka. Yang ketiga adalah batu besar yang terletak di bawah bumi. Di bawah batu besar itulah hidup orang-orang Sijjin, roh-roh orang-orang pembuat dosa. Murid Imam Ghazali bertanya, amal ibadah apa yang kau lakukan? Saya akan melakukan seperti tuan guru lakukan. Apakah tuan guru banyak karangannya? Apakah tuan guru banyak beribadah? Apakah tuan guru banyak melakukan salat tahajud? Imam Al-Ghazali sambil tersenyum mengatakan tidak. Bukan gara-gara itu saya masuk ke dalam surga. Ya. Makanya kita jangan bangga sekali dengan amal ibadah kita. Oh, lon tahajud lebih kunci surga karena apa lon? Lain pun lain nak boleh begini. Lon jatah nama surga. Kenapa? Salat 5 waktu sudah berjamaah selalu. Ibadah kita tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Tidak bisa menjamin itu. Sedikit pun tidak bisa menjamin kita masuk dalam surga. Maka yang bisa memasukkan dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu rahmat Allah itu datang dari mana. Bisa saja rahmat Allah Taala itu datang dari apa? Di bulan puasa ini. Maka kita puasa Ramadan. Bisa saja rahmat Allah itu datang dari salat subuh kita tadi. Maka kita salat subuh. Jadi makanya kalau ditanya untuk apa kita melakukan ibadah kalau ibadah itu tidak menjamin masuk dalam surga, maka kita tidak tahu dari sekian banyak ibadah dari mana yang dapat rahmat Allah. Mungkin saja dengan salat, maka kita salat. Bisa saja dengan sedekah, bisa saja dengan amal ibadah yang sangat kecil sekali kita bisa masuk ke dalam surga akibat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Imam Al-Ghazali mengatakan kepada muridnya, kamu tahu nggak? Pada suatu hari saya masuk dalam surga gara-gara rahmat Allah. Rahmat Allah kamu tahu nggak datangnya dari mana? Ketika tengah malam saya sedang menulis, kata Imam Ghazali. Jadi kan tintanya begini, kalau tinta. Tiba-tiba ada seekor lalat yang minum tinta saya. Saya biarkan dia begitu saja hatta rawiyah, sehingga dia kenyang dan dia terbang. Rupanya disitulah tempat rahmat Allah, sehingga memasukkan saya ke dalam surga. Maka kita jangan pesimis, jangan pesimis. Orang yang ibadahnya sedikit-sedikit, pesimis ya mak. Biarkan dalam rumah cukup dulu. Anak sama dengan gue yang Quran, anak sama dengan tahajud, anak sama dengan kita tak perlu pesimis. Artinya rahmat Allah bukan datang dari situ, dari mana saja bisa datang rahmat Allah. Kita menolong orang lain, membantu orang lain dengan 1.000 rupiah, itu sangat dia butuhkan sekali. Mudah-mudahan rahmat Allah datang dari situ. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini rahmat Allah datang dari anak yatim. Yang kita bantu anak yatim berdoa kepada Allah. Ya Allah, dulu burungnya ya Allah. Ya. Doa anak yatim, apalagi yang bersih hatinya ini, Pak. Doa anak yatim dah anak jilo, Pak. Mentengkeli hati, Pak. Jadi anak yatim itu beda bagi anak yatim, kan ada umurnya anak yatim. Tapi kamu ni saya kamu jaga anak yatim itu. Dulu kan halo ni yatim yang naliyah. Umur kali 50 tahun kan yatim namanya. Ya. Jadi artinya anak yatim itu kan sebelum balik dia, Pak. Maka anak sebelum balik itu kan cukup beli hati, Pak. Cukup beli hati, Pak. Makanya kenapa mengayomi anak yatim itu luar biasa pahalanya. Luar biasanya di mana? Di doanya luar biasa. Ya. Jadi anak yatim waktu itu satu dikaya nali terpah nali, Pak. Jadi artinya dia ketika kita kasihani, ketika kita berikan sesuatu terharu dia. Ibu doa dulu ya Allah, nyuruh lagi cilu ya Allah, gurunya ya Allah. Yang doa itu tidak pernah ditujukan kepada orang lain. Ya. Bisa saja dari situ muncul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekali lagi dirahmati Allah. Ya, sekarang kita masuk kelompok yang kedua. Jadi yang pertama tadi Allah memberikan kepada kita kelompok yang mengurangi timbangan itu akan dimasukkan rohnya itu dan amal catatan kejahatannya itu ada di dalam sijil. Dengan catatannya di dalam sijil. Makanya ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, catatan itu tidak asing lagi bagi dia. Maka apa kata dia? Ya laitani, ya laitaha, apa? Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, tidak usah kau berikan lagi catatan ya Allah. Saya sudah tahu. Ya namanya. Maka ketika di padang mahsyar akan diberikan catatan oleh Allah, tidak usah kau berikan catatan. Saya sudah tahu isinya ya Allah. Ya namanya. Saya sudah tahu isinya. Walaupun nanti ada sebagian kelompok yang berdebat dengan Allah, berdebat dengan Allah. Ada kelompok yang dia tidak meyakini catatan yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah pada suatu hari tersenyum. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Apa dia oleh Rasulullah? Kalian tahu kan? Nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah, di padang mahsyar ada satu kelompok yang sudah diberikan catatannya oleh Allah, dia berani-berani membantah Allah Subhanahu wa taala. Ini memang agak lucu juga ceritanya nih, Pak. Sehingga membuat Rasulullah tersenyum, Pak. Cerita ini ada di dalam tafsir Sawi, Pak. Tidak ada dalam tafsir Jalalain, tidak ada dalam tafsir Al-Qushairi, tidak ada dalam tafsir Sya'rawi, dan tidak ada dalam tafsir At-Tabari dan lain sebagainya. Memang unik juga tafsir Sawi itu mengungkap cerita ini. Jadi rupanya ketika catatan itu diberikan kepada dia, apa kata Allah? Ini catatan kamu. Ketika kamu berbuat dosa, ini dosa-dosa kamu tidak salat, tidak puasa. Apa kata orang tadi, Pak, kelompok tadi? Mereka tidak meyakini catatan ini. Hok ini. Nah, ini hok. Tidak percaya ini. Hok ini. Ya. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kalian tidak percaya? Bagaimana dengan dua malaikat yang selalu mendampingi kalian? Wah, lebih-lebih lagi. Itu dua malaikat itu anak galak kamunya. Tidak senang kepada kami dia. Ketika kami berbuat kebaikan, dia nak mau catat kebaikan. Maka Rasulullah tersenyum. Berani-berani dia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kesaksian itu sudah lengkap sama Allah, tapi dia berani berdebat juga. Ini dua malaikat ini tidak dia tidak senang sama saya. Ketika saya berbuat kebaikan tidak dia catat. Ketika saya buat kejahatan dia catat. Sudah dua, dia berdebat dengan Allah. Kalau kamu tidak percaya juga, bagaimana dengan Lauhul Mahfuz? Sudah tercatat semua di situ. Lebih-lebih lagi itu ya Allah. Itu sudah zalim. Saya belum berbuat sesuatu, tapi di Lauhul Mahfuz sudah tercatat kalau saya masuk ke dalam neraka. Saya tidak mau terima. Akhirnya Allah bertanya, sekarang kamu percaya sama siapa?
Sama catatan kamu tidak percaya. Sama 2 malaikat kamu tidak percaya. Sama Lauhul Mahfuz juga kamu tidak percaya. Apa kata pemuda tadi? Saya percaya kepada diri saya sendiri. Bukan gitu, kata Allah. Kalau kamu percaya kepada diri sendiri, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu yang kita anggap benda mati, benda mati, tangan, tidak bisa berbicara, kaki, tiang-tiang ini semuanya, mereka menjadi saksi ketika itu. Makanya semua kegiatan yang kita lakukan, ini kita nggak usah ngomong yang lain lah. Ini tangan ini terus merekam nih, kepala ini merekam semuanya, kaki ini merekam semuanya apa yang kita lakukan di dunia ini. Walaupun tidak ada yang lain yang lihat, walaupun tidak ada 2 malaikat ini tangan juga tetap merekam, direkam apa yang kita ambil direkam, apa yang kita lakukan direkam. Ya. Jadi makanya ketika itu tangan mengatakan saya sudah mencuri punya orang lain, saya tidak pernah sujud kepada Engkau ya Allah. Dijawab oleh kaki, saya tidak pernah pergi ke masjid ya Allah. Kemudian pemuda tadi mengatakan, kenapa kalian bersaksi kepada saya? Kalian kan yang tuannya kan saya. Dijawab oleh tangan, dijawab oleh kaki dan lain sebagainya. Antaqamallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami bisa berbicara, kami bisa bersaksi karena Allah meminta kami untuk bersaksi. Kalau kamu berbuat ini, kamu berbuat ini. Jadi hati-hati, tangan itu akan menjadi saksi, nanti akan merekam seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian ini kita juga semua juga. Maka tidak perlu takut ketika kita berinfak bersedekah, tidak ada yang lihat, tidak perlu takut. Maka waktu yang bersedekah, mana tahu kalian itu, hana media, hana media yang ini nggak ada yang lihat, hana jadi sedekah, tengok tahu. Ketika ada media, makanya bersedekah ketika ada media, Pak. Jangan takut, Pak. Hana perleyo, Pak. Jadi artinya apa? Kesaksian Allah itu banyak sekali. 2 malaikat ini terus mencatat. Walaupun 2 malaikat ini tidak tahu isi hati kita. Yang dia catat apa? Yang dia catat yang tahir-tahir saja. Ya, jadi makanya ini ada hadis ini, Pak. Ya, hadis dalam tafsir Sawi, Pak. Ini membuktikan kalau malaikat itu tidak tahu isi hati kita. Malaikat tidak tahu kita ikhlas tidak ikhlas, barusan kita salat subuh dia tidak tahu malaikat itu. Malaikat yang tahunya kita tadi salat subuh dan dia catat kita salat subuh. Malaikat yang tahunya kita membaca Al-Quran. Malaikat tidak tahu kalau isi hati kita ini kita baca Al-Quran untuk sum'ah supaya didengar oleh orang lain. Kita tidak tahu ini untuk takabur, dia tidak tahu malaikat ini. Kita akan baca buktinya. Annal malaikah la tas'udu bi amalil 'abdi fayastaqbiluna. Jadi malaikat itu dia mengambil amal-amal ibadah kita dan membawa ke atas untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini kan 2 kali malaikat itu naik ke langit itu 2 kali. Maka malaikat kan ada 2. Ada malaikat al-mukarrabin atau mukarrabun, ada satu lagi malaikat yang tugasnya apa? Naik turun langit. Malaikat mukarrabin ini tidak pernah turun ke bumi. Mana contohnya? Malaikat Israfil. Israfil tidak pernah turun ke bumi dan tidak pernah dia minta kepada Allah. Umahnya kayak betul-betul saja. Ya, tidak pernah. Dia tetap terus seperti itu. Kita bisa melihat nanti di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu mengatakan kalau malaikat Israfil terus berada di langit. Ada malaikat-malaikat tertentu juga yang terus berada di langit, yang terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan dia tidak pernah mengenal bagaimana bumi itu. Satu. Yang kedua, itu malaikat yang kalau kata Imam Jalalain, yastaghiluna bi umuri dunya, bi tadbiri umuri dunya. Dia sibuk dengan urusan dunia. Kan lagi sibuk kan sibuk dengan bagaimana ya. Sibuk dengan urusan dunia maksudnya. Dia naik turun dengan catatan amal ibadah manusia. Dia turun ke bumi dengan memusnahkan manusia atau memberikan rezeki kepada manusia. Ya. Jadi makanya naik turun salah satunya apa? Malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Kan 2 kali naiknya. Di waktu subuh sekali, di waktu asar sekali. Di waktu subuh tadi ini sudah malaikat baru nih, Pak. Ini di samping kita ini malaikat baru nih. 2 malaikat ini catatan kita catatan baru nih. Bang semayang tubuh. Di sini al-fitrah. Kalau tidak percaya dilihat dari kiamat apa betul apa enggak catatannya, Pak. Kemudian setelah itu nanti waktu asar 2 malaikat ini di samping kita dia akan naik ke atas, Pak. Inilah namanya latas'udu bi amalil 'abdi. Jadi Rasulullah mengatakan nanti 2 malaikat ini dia akan naik ke langit dengan amal ibadah kita. Ba ini apa maknanya? Ba itu ba'lil iltisaq. Amal ibadah kita itu dikemas demikian rupa dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza intahu bihi ila ma syaa Allah min sultanihi auha ilaihim. Ketika
amal itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada malaikat ini? Allah mengatakan, antum hafadzah ala abdi. Kalian itu terus menjaga hamba. Apapun yang mereka lakukan sedikit pun tidak luput dari catatan kalian. Apapun yang kita lakukan sedikit pun tidak luput. Jadi artinya malaikat ini baik, sangat cermat sekali dia. Dia melihat ini manusia. Satu. Tapi kata Allah, kalian cuma menjaga dia, menjaga zahir dia. Wa ana raqib ala ma fi qalbihi. Tetapi saya terus menjaga hatinya. Kalau hati ini bukan malaikat yang jaga, hati ini Allah yang jaga. Maka kalau kita muncul dengki dalam hati, kita muncul kegundahan dalam hati, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dua malaikat tidak pernah tahu kalau kita gundah dalam hidup kita, tidak pernah tahu. Kita sedang duduk-duduknya gundah, Mbak. Nyopeng ke buka puasa bani, panepeng di buka puasa. Ya malaikat ini boleh, tidak pernah dia bercerita apa ya begini, enggak tahu dia. Malaikat ini tidak tahu. Yang tahunya apa? Malaikat cuma menjaga saja. Ya. Cuma Allah mengatakan, wa anar raqibu ala qalbihi. Saya yang menjaga hatinya adalah saya. Kamu menjaga tubuhnya, saya menjaga hatinya. Makanya Allah mengatakan, wa innahu akhlasa amaluhu faj'aluhu fi illiyin. Jadi kalau seandainya amal ibadahnya itu ikhlas karena aku, nanti akan aku letakkan di dalam illiyin catatannya, dan dia juga akan ke illiyin. Inilah pembahasan kita nanti, ya, illiyin. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, apa lagi tadi? Wa qad ghafartu lahu. Sudah saya ampuni dosa-dosanya. Maka kalau ada orang sudah ke illiyin, itu kalau sudah sampai ke sananya dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, seorang sudah tahu saya akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena sebelumnya di alam barzakh itu sudah diletakkan di illiyin dan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang di dalam illiyin itu punya dosa, tidak mungkin. Tapi satu lagi, wa innaha latasulu bi amalil abdi. Nah, ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan tahu bihi ila ma Allah auha ilaihi. Ini diulang lagi oleh Allah. Ketika nanti Allah mengangkat lagi amal seorang hamba, ketika sampai kepada Allah, Allah mengatakan, kalian itu hafadzah, cuma menjaga tubuhnya saja, sedangkan saya menjaga hatinya. Apabila dia tidak ikhlas beribadah kepadaku, maka akan aku ambil dia, akan aku ambil catatannya, aj'aluhu fi sijjin, akan aku letakkan dia di dalam sijjin. Inilah cerita tentang sijjin dan illiyin. Jadi sijjin itu penjaranya iblis, illiyin itu di atas. Ya, sebentar lagi akan kita bahas ini. Mana nih? Ya kita lanjut sini. Kalla, ya, jadi kemarin itu tentang sijjin, sekarang tentang illiyin. Kalla di sini ada 3 kali diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada 3 kali. Kalla itu artinya apa? Kalla itu benar. Kalian harus yakin. Apa yang aku lakukan ini yakin betullah kalian. Yakinlah kalian kepada Al-Qur'an. Yakinlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti yakin kepada Nabi Muhammad. Yakinlah kepada hadisnya. Hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi jangan yakin ke hadis dhaif, dengan hadis dhaif yakin ke karena nanti ada juga hadis dhaif. Jadi hadis dhaif, kalau kita ini nanti merasa bimbang dan bingung. Saya sebenarnya ada aplikasinya sama teman saya, cuma sampai berapa giga itu, maka tidak masuk dalam HP. Maka waktu itu dia akan memberikan aplikasi itu ke dalam laptop saya. Cuma karena lupa saya beli laptop, akhirnya aplikasi itu tidak jadi diberikan. Dia itu pakar hadisnya. Beliau pakar hadis, memang jurusannya hadis, S1 hadis, S2 hadis, S3 juga hadis. Jadi saya minta kepada beliau, ada nggak aplikasi tentang hadis? Ketika kita menulis sebuah hadis, di situ nanti disyarah semuanya, dijelaskan semuanya. Hadis ini jenisnya sahih. Hadis ini ada di dalam kitab ini, kitab Imam Al-Bukhari, matan ini, matan ini. Matannya begini-begini. Hadis ini hadis dhaif. Hadis ini tidak benar. Hadis ini lemah. Hadis ini kuat. Alasannya semua dibahas semua itu. Ya. Jadi sudah mudah sekarang, sudah ada aplikasi. Tapi kalau tidak ada aplikasi itu juga, sekarang ada juga kitab hadis dhaif. Hadis dhaif ada. Kemudian ada hadis palsu lagi. Ya, hadis palsu loh, Pak. Maka jangan sembarangan nanti menggunakan hadis palsu. Tak pakai hadis palsu untuk ini. Ini salah satu yang hadis hadis dhaif ya. Hadis bahkan dikatakan hadis munkar. Ya. Sekarang ada kumpulan itu, kumpulan hadis-hadis munkar. Termasuk salah satunya apa?
10 bulan puasa yang pertama, ya, rahmat. 10 bulan yang kedua, apa lagi? Maghfirah. 10 bulan yang ketiga, itu minan nar. Jadi ini saya punya bukunya ini. Jadi saya punya kitabnya. Beliau itu memang apa namanya? Ilalil hadis, ya, kitab Ilalil hadis. Di situ diterangkan semuanya. Perawi ini, hadis ini, salah satunya pembohong. Perawi hadis ini pembohong. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan hadis ini hadis munkar. Bahkan di dalam satu tafsir itu dikatakan ini hadis munkar. Tidak bisa dipakai hadis ini. Rahmat Allah itu bukan di 10 Ramadan saja. Rahmat Allah itu di bulan yang lain juga rahmat Allah. Semua Ramadan itu rahmat Allah. Makanya nanti pada 10 yang kedua itu apa tadi? Maghfirahnya. Apakah ampunan Allah tidak ada di bulan yang lain? Apakah ampunan Allah itu tidak ada di bulan 10 yang pertama? 10 yang ketiga itu minan nar. Makanya kalau ada orang meninggal, meninggal ini, anak kita mulai surga nih. Karena itu minan nar itu pada 10 terakhir, meninggal ini. Gimana penyihur meninggal Pak? Urung kamu karan apa ya? Jadi artinya apa? Hadis ini, makanya sekarang sudah mudah. Kita cari terus hadis itu, bisa kita deteksi hadis itu. Saya tidak tahu juga apakah Google bisa mendeteksi hadis itu. Allah a'lam bishawab. Coba catat saja hadis apa namanya tentang 10 yang pertama. Coba tanya saja sama Google. Mungkin saja ditahu. Aplikasinya memang ada aplikasi khusus dan kitabnya ada kitab khusus. Sama saya juga ada kitabnya. Kumpulan hadis-hadis, Ilalul hadis. Jadi hadis-hadis yang ada penyakit-penyakitnya. Salah satunya itulah hadis itu. Termasuk hadis bulan Ramadan, itu ada 5 atau 10 hadis yang dicerita di situ. Ya. Salah satunya apa? Sumu tasihu. Ya. Saya heran juga kenapa sumu tasihu masuk ke dalam itu. Jadi itu dijelaskan secara rinci. Ini perawinya ini. Dia bohong, dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia mengatakan sami'tu min Rasulillah. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga hadis begini. Apabila seorang itu dia tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan, maka dia tidak bisa menggantinya saum dahri selama 1.100.000 tahun, tidak bisa dia ganti. Hadis ini tidak benar juga. Ya. Atau ada hadis palsu. Hadis palsu begini. Itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu ada seorang pedagang menjual terong. Anak lagi terongnya tidak laku. Akhirnya dia membuat hadis palsu. Dia buat hadis ini berasal dari Rasulullah SAW. Bunyi hadisnya apa? Al-bazinjan dawa'un min kulli dawa'in. Terong itu obat segala obat. Akhirnya apa? Terongnya lagi habis terong. Tinggal makan lo, habis lo terong. Kita yang lingkau, hai pakai yang betul hadis Rasulullah, betul yang hadis Rasulullah SAW. Akhirnya ketahuan kalau dia itu buat hadis palsu. Akhirnya orang lain membuat hadis palsu juga. Dia buat lagi hadis palsu. Barang siapa yang begini membeli ini maka dia akan sehat. Idea berkala dalam dagangannya ini Pak. Ya. Sekarang sudah mudah. Hadis palsu itu sudah ada kumpulan hadis palsu sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kalla ini artinya Pak, kamu harus yakin kepada saya. Harus yakin kepada Al-Quran. Innal abrara lafi illiyin. Abrar ini apa? Abrar ini berasal dari kalimat birrun. Birrul walidaini, kita berbakti kepada orang tua. Birrul walidaini, kita taat dan patuh kepada orang tua. Tetapi taat dan patuhnya itu semasa kedua orang tua kita tidak menyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Siapapun orang tua kita. Ya. Jadi yang jawab dulu, yang pegah bina urung cikun non muslim. Ya. Orang tua saya non muslim, orang tua saya kafir. Apakah saya wajib patuh kepada dia? Wajib. Apakah saya wajib taat kepada dia? Wajib, ulama ilmu. Saudara wajib berbakti kepada kedua orang tua saudara siapapun dia. Kafirkah dia, musyrikah dia, Yahudikah dia? Ya, siapapun dia. Tetapi ketika kedua orang tua ini mengajak saudara untuk syirik kepada Allah, maka itu tidak boleh patuh. Tapi ketika kedua orang tua ini dia menyuruh saudara pergi ke sana, kamu datang ke rumah, kamu buat ini, kamu wajib patuh kepada kedua orang tua. Ini sama terjadi seperti ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa, makanya cerita-cerita Nabi Musa itu banyak cerita-cerita mendidik ya, cerita pendidikan. Dan banyak cerita-cerita pada Nabi Musa berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Yang paling banyak berdialog dengan Allah juga Nabi Musa alaihissalam. Wa kallama Allahu Musa taklima.
Jadi waktu itu Nabi Musa diberikan informasi oleh Allah, wahai Musa, kamu pergi ke sebuah tempat. Itu pemuda itu yang berada di tempat itu calon penghuni surga, kata Allah. Ketika itu Nabi Musa merasa penasaran siapa penghuni surga ini. Ketika dilihat penghuni surga yang dimaksudkan oleh Allah tadi adalah seorang peternak babi, ya, seorang peternak babi. Ada 2 ekor babi yang selalu dia jaga, dia mandikan, dia jaga, diberi makan. Dia sibuk dengan babi itu selalu, Pak. Dia mandikan, sibuk dengan babi itu. Dilihat oleh Nabi Musa. Nangan puinya. Makanya di dalam Taurat itu sudah jelas, Pak, mana binatang haram termasuk babi ini disebutkan di situ. Babi haram, anjing haram. Maka di dalam Taurat, di dalam Injil itu disebutkan mana binatang-binatang yang halal, ya. Jadi ketika itu, ya, masa orang yang sibuk dengan yang haram bisa masuk ke dalam surga? Akhirnya apa? Dia protes lagi sama Allah. Allah mengatakan, kamu lihat dulu, jangan protes dulu. Makanya Nabi Musa itu ceritanya banyak yang unik-unik, termasuk cerita beliau dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi maka ketika dilihat pemuda itu, dia mandikan babi, akhirnya dia tanya, saya heran melihat kamu itu Allah mengatakan kamu calon penghuni surga, sedangkan kamu sibuk dengan yang haram-haram. Ya, kamu sibuk dengan babi ini. Saya pikir kamu sibuk dengan ibadah, rupanya sibuk dengan babi ini. Pemuda itu terus menangis. Dikatakan oleh Nabi Musa, kenapa kamu menangis? Saya akan tanya kenapa kamu sibuk dengan babi ini. Kamu tahu kan? Ini 2 babi ini, dulu manusia, ini orang tua saya, dikutuk oleh Allah menjadi babi. 2 ini. Maka saya sebagai anaknya, saya mandikan dia, saya berikan makan kepada dia, saya berikan tempat yang nyaman kepada dia. Kenapa? Karena ini 2 orang tua saya. Baru dikejar Nabi Musa, berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya sudah menjadi babi. Ya. Inilah yang Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kamu tidak patuh kepada orang tuamu ketika mereka itu menyuruh kamu kepada syirik kepadaku, untuk tidak beribadah kepadaku. Tetapi kata Allah, wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka di dunia sebagaimana layaknya seorang anak dan ibu. Ya. Jadi walaupun dia itu non muslim, dia menyuruh kepada kamu, memaksa kamu untuk masuk agama mereka dan memaksa kamu untuk tidak patuh kepada Allah, jangan kamu lakukan. Tetapi hubungan kamu dengan mereka sama seperti orang tua dan anak. Sama pemuda tadi. Mungkin gara-gara hubungan kita dengan orang tua seperti itu, kita bisa masuk dalam surga, rahmat Allah dapat dari situ. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Innal abrara lafi 'illiyin. Jadi 'illiyin itu ada yang mengatakan fis samaa'i sabi'ah, pada langit yang ke-7. Ada yang mengatakan di bawah langit ke-7. Ada yang mengatakan apa? Di atas langit yang ke-7. Ada yang mengatakan apa? Di bawah aras. Arti di bawah aras itu adalah gambaran. Langit itu artinya tinggi sekali, jauh sekali. Kita akan membuktikan kalau langit itu jauh sekali, tinggi sekali, aras itu jauh sekali dan tinggi sekali. Pada suatu hari ada malaikat namanya Hiskail. Malaikat Hiskail ini memiliki sayap 16.000 sebelah kanan, 16.000 sebelah kiri. Ya. Jadi jauh antara satu sayap dengan sayap yang lain 20 tahun perjalanan kaki. Itu malaikat Hiskail. Malaikat Hiskail ini dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya akan melihat arasmu ya Allah. Ya. Artinya dia akan pergi melebihi langit ke-7 itu. Apa kata Allah? Kamu tidak sampai. Tidak sampai. Sampai insya Allah. Akhirnya apa? 16.000 sebelah kiri, 16.000 sebelah kanan ditambah double 2 kali oleh Allah, menjadi 32.000. Jarak antara satu sayap itu 20 tahun perjalanan kaki. Sekali kepak sayapnya sampai berapa itu? Berapa ribu tahun? Dia kepak lagi, dia tidak sampai. Ketika tidak sampai, dia sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Maka inilah ayat yang sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi ayat apa sabbih isma. Sehingga Rasulullah mengatakan, jadikanlah doa malaikat ketika sujud itu fi sujudikum, ketika kalian sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini membuktikan apa? Ya Allah, kekuasaan itu luas sekali ya Allah. Kekuasaan itu besar sekali ya Allah. Bumi ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Bumi kan double di bumi.
Kalau kita bandingkan dengan matahari, apa itu kecil sekali. Jadi makanya kalau kita hebat di dunia, hebat cuma di bumi kecil ini. Jadi makanya kalau kita tidak terkenal di dunia, ini kalau kita terkenal di Banda Aceh, cuma di Banda Aceh saja yang kenal kita. Orang Aceh besar ada duri ini, bukan hebat kan di Banda Aceh hebat, Aceh besar ada hebat. Oh saya hebat di Aceh, di Aceh saja hebat. Oh Medan Pak duri katanya. Oh saya hebat di Sumatera, Sumatera saja orang Jawa tidak akan mengenal kita. Duri dan katanya orang. Oh saya hebat di Indonesia ini, di Indonesia saja. Menyudaja orang duri dan di orang. Yang presiden menyudaja ini kalau tidak dikawal oleh pengawalnya, mereka tidak tahu kalau itu presiden. Ya, ini pun presiden ini. Pokoknya karena dikawal, waktu dikawal, oh presiden itu. Ya, nyohana duri. Oh saya terkenal di dunia. Kamu terkenal dunia maupun dunia. Dapat terkenal di dunia. Jadi makanya Rasulullah mengatakan lebih baik kamu terkenal di akhirat, di langit. Langit itu kan luar biasa. Yang terkenal di langit itu sudah dikenal sama malaikat itu. Jadi makanya ada seorang pemuda ketika lewat di depan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kamu kenal nggak yang barusan lewat tadi? Oh, urusannya ya Rasulullah. Dari pakaian saja, bukan orang kaya. Dari penampilan saja dia bukan sahabat. Dari penampilan saja dia bukan orang malim ya Rasulullah, orang biasa ya Rasulullah. Ya. Dia tidak kami kenal ya Rasulullah, tidak terkenal orang itu ya Rasulullah, tidak seperti sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Kalian supaya kalian tahu kata Rasulullah, itu pemuda tadi. Dia sudah terkenal di langitnya, walaupun di bumi tidak terkenal. Di langit cukup dikenal oleh para malaikat. Sekali dia berdoa, doanya langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Didukung oleh para malaikat. Malaikat melihat, so berdoa simpulan. Amin. Amin ya Allah, amin. Yang katanya ketika ada sembahyang yang amin berdoa, yang diterima oleh doa ya. Ya kalau ini malaikat yang beramin ya, Pak. Kenapa? Karena dia sudah dikenal oleh langit, malaikat langit. Makanya kita ini kalau tidak terkenal di dunia, tidak ada masalah. Jangan merasa terkenal, terkenal dunia. Bahkan ketika kita terkenal di dunia, bermasalah di padang mahsyar nanti. Kenapa bermasalah di padang mahsyar? Ketika ada satu kelompok akan digiring masuk ke dalam neraka, dia melihat kita, ya Allah saya mengenal sebulan ya Allah, kata dalam dunia sudah sangkut lagi kita di situ. Kenapa kamu kenal dia? Ketika duduk-duduk di kedai kopi, dia pergi salat tapi dia tidak pernah mengajak kami. Ya kalau kenal dia ya itu akibat kita terkenal ya Pak. Ya. Tapi kalau tidak terkenal, kita masuk apa? Kalau masuk dalam surga, hanya orang yang protes-protes. Ini kalau kita masuk ke dalam surga, karena kita orang terkenal, diprotes oleh orang lain. Ya Allah, kami tidak mau si bulan masuk. Kami tidak mau juga, kami tidak mau. Kenapa? Karena sudah dikenal oleh orang lain. Kenapa kalian protes? Dia cuma ngomong saya tapi tidak pernah ngajak kami ya Allah. Karena alasan nanti di padang mahsyar itu macam-macam. Seorang tidak mau masuk ke dalam neraka dan dia mencari hujah apapun hujah itu asal dia tidak masuk ke dalam neraka. Termasuk apa? Dia melihat orang yang dia kenal dulu di dunia menjadi hujah dia supaya dia tidak masuk ke dalam neraka. Jadi makanya kalau tidak terkenal di bumi, atau duri bah dia kupui duri di goa. Wah ini duri yang hebat, kupui duri di goa. Lebih bagus dikenal oleh para malaikat dan dijaga oleh para malaikat. Dan kita pun kalau terkenal cuma berapa tahun, belum terkenal. Ketika balik sebelum balik kan tak terkenal. Ketika hebat menjabat balik-balik 20 tahun terkenal, 30 tahun, terkenal 30 tahun. Oh 40 tahun, terkenal 40 tahun. Kalau cuma setelah itu kita tidak dikenal lagi oleh orang lain. Kalau dikenal sama malaikat, ketika di dunia dikenal sama malaikat. Ketika kita mau meninggal dikenal sama malaikat. Makanya salah satu pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu tahu nggak apa yang diperebutkan oleh malaikat di langit? Nabi Muhammad mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Ketika ada seorang beriman yang dikenal oleh dia meninggal dunia, dia itu berebut untuk mengambil rohnya. Biar saya saja. Ya, sebagai penghormatan kepada roh tadi. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa meninggal dunia, dijenguk oleh malaikat tahu, kan ada duribi, sawan, anak mayang tu ada penuhnya. Ada penuh. Nanti berubah malaikat ini. Maka di kalian kadanya, hai kalian kata, alah di bulannya ya penuhnya. Ya. Makanya urusan mencabut nyawa itu urusan malaikat itu saja, Pak. Malaikat ini tidak turun. Tetapi kalau orang beriman yang ini, sungguh malaikat itu turun, Pak. Merubah malaikat dan membawa rohnya ke illiyin. Ya. Innal abrara lafi illiyin. Maka abrar di sini itu ditafsirkan di dalam tafsir Syaukani. Apa kata beliau? Al-muti'in. Mereka orang-orang yang patuh kepada Allah. Ketika disuruh puasa Ramadan, puasa. Ketika dikatakan jangan lihat maksiat, tidak lihat maksiat. Ketika dikatakan jangan ngomong yang tidak ngomong yang ini. Ketika dikatakan ngomonglah yang baik-baik, dia ngomong yang baik-baik.
Ketika Allah katakan jangan buat ini, jangan buat, dia tidak buat. Ini buktinya namanya. Maka kalau kita ingin roh kita itu diperbukan oleh malaikat, patuhlah dan taatlah kepada Allah. Di dalam sebuah diskusi, ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, ini adalah diskusi itu. Innallaha idza ahabba 'abdan. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengatakan kepada malaikat-malaikat, bilang 1 sampai lagi ke 7, wahai malaikatku, saya cinta sekali kepada si fulan. Bagaimana pendapatmu? Malaikat mengatakan begini, kalau engkau sudah cinta kepada si fulan, kami juga cinta kepada si fulan. Siapa si fulan itu ya Allah? Makanya si fulan itu selalu dilihat oleh malaikat, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Bukan lihat amal ibadahnya, tidak. Bukan melihat dia tahajudnya segini-gini, tidak. Hanya perlu bertahajud lulumnya, hanya ikhlas ibadah kepada Allah. Maka yang dibutuhkan adalah continue dalam beribadah, walaupun ibadah itu cuma sedikit. Kita ini yang bisanya apa? Kita baca Al-Quran tak bisa, tahajud tak bisa, semua tak bisa. Yang bisa cuma berzikir saja. Setelah salat duduk di sudut masjid, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus continue nih. Atau sebelum tidur kita selalu baca doa. Selalu baca doa. Kita baca doa tidur atau baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang lain hanya ayat kursi macam gitu. Duduk lebat duduk masjid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika terjadi musibah gempa, Allahu la ilaha illa, terus continue. Allah lebih senang kepada hal yang continue ini dibandingkan hal-hal yang banyak alih-alih najis tapi tidak continue. Kita berzikir 1 jam, 2 jam, 3 jam berzikir. Tapi setelah sebulan hanya berzikir lagi. Dia tanya Mekah kafir ada awal belum lemahnya. Hanti mana madainya. Jadi artinya apa? Lebih bagus kita melakukan sesuatu itu 5 menit saja tapi continue. Atau 2 menit saja. Bapak redu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menit. Nanti waktu salat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini lebih bagus dibandingkan banyak amal ibadahnya tapi tidak continue dan istiqamah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah namanya illiyin. Illiyin ini adalah sebuah kalimat majas, itu diambil dari kalimat ala. Ala ya'lu. Ala itu tinggi. Makanya illiyin dinamakan dengan illiyin, tempat yang paling tinggi. Sijjin, penjara, tempat yang paling bawah. Maka roh itu tidak ini dari 2 tempat. Kalau tidak illiyin, fi sijjin. Disitulah anak nanti berpisah dengan ayahnya. Kalau ada ayahnya nanti fi sijjin, ketika anaknya di illiyin, kapan mereka ketemu? Ketika di padang mahsyar itu ketemu nanti. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, berarti cuma 1 ayat saja ini, 2 ayat yang tidak apa-apa. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut wa ma adraka ma illiyun ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh itu ada ini. Iya. 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 Iya, iya. 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 Oh, ya, ya. Iya, iya. 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 Tidak mau? Iya. 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 Iya.
Ini jawaban ini akan saya jawab dengan sebuah hadis kursi. Jadi dalam hadis kursi itu, ya ibadi. Ini hadis kursi ini memang unik sekali. Jarang sekali hadis kursi itu dimulai dengan ya ibadi. Ibadi itu maksudnya kalau dalam bahasa Aceh kita begini, wahai hamba yang bertuah, ya bunaya, wahai anak lun yang sayang, anak sayang lun, ya bunaya. Seperti kata Luqmanul Hakim pada anaknya, ya bunaya, wahai anak bertuah lun. Jadi begitu juga Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Semua kalian sesat, semua pintu hati kalian tertutup, kata Allah, tidak tahu mau jalan kemana. Illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana diberikan petunjuk oleh Allah? Fastahduni, mintalah petunjuk dariku, kata Allah. Ikut, baru saya berikan petunjuk kepadamu. Jadi makanya petunjuk itu harus diminta, bukan ditunggu. Ada orang tidak salat, ketika ditanya kenapa tidak salat, belum sampai hidayah lagi dari Allah. Jadi ini salahnya. Ketika seorang tidak puasa, kenapa tidak puasa? Saya belum diberikan hidayah dari Allah. Itu salah. Kita harus minta dulu hidayah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hati saya. Ya Allah, tolonglah anak saya, ya Allah. Sudah capek saya didik dia kok tidak bisa begini berubah, ya Allah. Tolonglah ya Allah, berikan petunjuk kepada saya. Apapun mau saya lakukan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saya. Petunjuk itu harus diminta. Kalau kita diam saja, maka Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi minta dulu petunjuk itu, baru diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang barat, apa yang kurang sama orang barat? Di Australia ada kajian Timur Tengah. Ketika saya tanya sama teman saya cek di sana. Saya cek sama teman saya, ini bagaimana kajian Timur Tengah itu? Yang mengkaji itu orang-orang barat semua. Orang-orang Australia itu dia mengkaji Islam, mengkaji ini, mengkaji itu. Tetapi mereka tidak pernah dapat hidayah. Kenapa? Karena mereka tidak minta hidayah sama Allah. Mereka mau pelajari Al-Quran, mau pelajari ini, mau pelajari itu. Di Jerman kan begitu juga. Ada pakar fikih, ada pakar tafsir, ada pakar hadis. Itu orang-orang itu semua. Orang-orang barat semua, orang-orang Eropa semua. Tapi mereka kenapa ilmunya begitu banyak, tetapi kenapa tidak diberikan hidayah? Bukan tidak diberikan hidayah, mereka sendiri tidak mau hidayah. Abu Talib apa kurangnya? Abu Talib orang cerdasnya luar biasa. Abu Talib punya anak namanya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ketika kecil sudah bersama Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah mengajarkan Ali bin Abi Talib untuk salat 5 waktu. Dilihat oleh Abi Talib, ditanya oleh Abi Talib, kamu ajarkan apa anak saya wahai Muhammad? Itu Abi Talib itu sepupu Rasulullah. Kamu ajarkan apa kepada sepupumu itu? Apa kata Rasulullah? Saya ajarkan dia untuk menyembah Allah. Allah itu siapa, kata Abi Talib? Yang menciptakan langit dan bumi. Terus ajarkan terus anak saya, ajarkan terus. Berikan petunjuk ini kepada dia, minta kepada Allah, kepada anak saya. Dia tahu Abi Talib. Abi Talib tahu kalau petunjuk itu berasal dari Allah. Abi Talib tahu kalau yang disembah itu adalah Allah. Tapi Abi Talib tidak mau petunjuk dan tidak mau minta petunjuk kepada Allah. Jadi harus minta petunjuk. Jadi tidak ada, makanya kita kemarin sudah cerita. Saya kemarin mengangkat tafsir Al-Qayyim. Tafsir Al-Qayyim mengatakan begini, hati itu, makanya kita jangan tunggu yang ketiga. Kalau yang ketiga ini KB ini, AB. Yang pertama ran namanya, rana ala qulubihim. Ran itu apa? Kita berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Ini hati-hati. Kalau orang selalu berbuat dosa, hatinya akan ditutup oleh dosa itu. Satu. Kemudian akan proses yang kedua, namanya taba'ah. Taba'ah ini sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan itu berbuat dosa. Dua. Yang ketiga, ini sudah dikunci hatinya. Kenapa dikunci oleh Allah? Karena dia sendiri. Bagaimana caranya untuk membuka kunci itu? Tergantung pribadi dia sendiri. Jangan kita tunggu sama Allah biar dibuka kunci sama Allah. Tidak pernah akan dibuka oleh Allah sampai hari kiamat. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan. Padahal Nabi Yunus kan seorang nabi, seorang rasul, masa bisa berada dalam perut ikan? Ketika itu Allah mengatakan, kalau bukan dia minta ampun sama saya, dia mengakui dosanya di dalam perut itu sama saya, akan saya biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Dan labitha fi batnihi ila yaumil qiyamah. Maka sekarang tergantung pada kita. Kita mau petunjuk, minta kepada Allah. Kita mau sesuatu, minta kepada Allah. Apakah anak kita punya anak yang saleh? Karena sebagian orang tua kan begini, ayo ya temayang dia ni, dia dari ya temayang, cok Quran ayah anak jak temayang ya, ayah belum berhidayah, jangan begitu,
Untuk adik-adik kalian untuk berdoa ke ayah, bah dah mau surga, lagi fikir surga apa lagi. Untuk bahaya mau tak? Buku lepas baju anu yang saleh. Ya, untuk doa ke ayah. Yang bisa doa anak yang saleh sampai ke ayahnya apabila ayahnya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayahnya syirik kepada Allah, apabila ayahnya itu syirik seperti Abu Lahab, syirik kepada Allah, dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, itu jangan pernah mengharap doa dari anaknya. Sesaleh apapun anaknya, doanya tidak akan pernah sampai ke ayahnya. Jadi kalau kita ingin doa dari anak kita, itu paling tidak sebagai tambahan saja. Yang lain tidak bisa. Makanya seperti doa Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat saya kepada orang yang paling saya cintai di dunia ini, ya Allah. Seperti orang tua saya sendiri. Siapa itu? Abi Talib. Abi Talib mengayomi Rasulullah SAW, pamannya itu. Kenapa Abi Talib dekat dengan Rasulullah? Karena Abi Talib dengan ayahnya Rasulullah, Abdullah, satu ayah satu ibu. Kalau yang lain tidak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab itu satu ayah saja dengan ayah Rasulullah, tapi lain ibu. Yang satu ibu itu dan satu ayah cuma Abi Talib dengan Abdullah. Makanya Abi Talib kenapa dia begitu ini menjaga Rasulullah SAW? Kenapa? Karena ayahnya Rasulullah adalah saudara kandungnya Abi Talib, Abdullah. Maka dijaga betul. Ya. Makanya ketika itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah, dia bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abi Talib. Tetapi syafaatnya jangan salah kita. Abi Talib kan syirik kepada Allah. Abi Talib kan tidak mengakui Allah, walaupun dalam hatinya diakui. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca nanti di dalam kitab-kitab tafsir maupun kitab tasawuf, salah satu syafaatnya Rasulullah kepada Abi Talib, memindahkan Abi Talib dari neraka paling di neraka Jahim, nanti dinaikkan ke sebuah batu di neraka juga. Ya. Jadi artinya apa? Tetap dalam neraka juga, tidak bisa keluar dari neraka itu. Tidak bisa keluar dari Jahim. Karena Abu Lahab itu di dalam Jahim. Makanya Rasulullah nanti berdoa kepada Allah, dia akan dinaikkan derajatnya sedikit di dalam Jahim itu, tapi tetap panas juga. Ya. Artinya paling tidak mengurangi sedikit lah. Ya. Jadi makanya tidak bisa, doa itu tidak sampai kepada orang musyrik, tidak sampai. Kecuali tadi doa Rasulullah kepada pamannya, itu pun permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kalau hatinya tertutup, ya, dia tidak berbuat baik, dia sudah tahu anaknya begitu juga anaknya tidak berbuat baik, itu yang dosa siapa? Ketika di padang mahsyar nanti, anak ini menuding ayahnya, orang tuanya kalau dia tidak berbuat apa-apa. Makanya nanti ketika di padang mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Maka ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka anak-anak ini protes gara-gara orang tua kami, ya Allah, masukkan dia juga ke dalam neraka. Orang tua begitu juga. Tidak ada hubungan, ini bukan anak saya, ini bukan saya tidak mau tanggung jawabnya. Jadi masing-masing ini sendiri. Jadi kalau seandainya kita tanggung jawab siapa? Itu masing-masing. Bahkan lebih parah lagi, orang tua kalau dia punya anak, tidak dia didik anaknya, dia akan bermasalah di padang mahsyar nanti. Makanya kenapa umur 7 tahun anak itu sudah diwajibkan untuk salat. Kita yang wajib, kita wajib ngomong untuk salat, walaupun anak itu belum wajib salat lagi. Anak itu wajib salat ketika beliau. Tapi kita wajib mengatakan kepada anak kita, salat nak, sudah salat nak, itu wajib kita katakan. Jadi ini tanggung jawab masing-masing. Ya, kita yang takutnya apa? Anak kita nanti dia berdebat di depan Allah dan dia berhujah di depan Allah kalau dia seperti itu gara-gara kita. Ini bermasalah lagi kita nanti. Jadi kalau seandainya dia tidak salat, ini tanggung jawab siapa ini? Ya, jadi kalau ini bisa juga begini. Ada orang tidak tahu kebaikan, itu tanggung jawab pendakwah nanti. Kenapa? Dia tidak tahu apa-apa. Salat tidak tahu, ini tidak tahu, semua tidak tahu. Ya, demikian. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.